Oke, sebentar, saya harus stop share, saya share screen sekarang. Oke, ya, materi hari ini adalah sebenarnya bukan mengulangi visi misi strateginya, tetapi kita mengarahkannya ke STP, segmenting, targeting, dan positioning. Kalau yang tentang visi misi dan strateginya, kemudian pengaruhnya ke pemasaran yang strategis, itu kita sudah memahami gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini mengaitkan antara visi misi strategi dengan STP ya, STP, segmenting, targeting, positioning. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang strategi pemasaran gitu, itu kita kadang itu lupa bahwa ada strategi yang lain gitu ya, misalnya kayak terkait misalnya sebagai leader atau sebagai follower dalam pasar begitu. Nah, kita sering sering lupa yang di situ, tapi biasanya langsung mengarahnya ke segmenting, targeting, positioning. Nah, sebenarnya segmenting, targeting, positioning ini uh, adalah bagian dari yang akan kita bahas sebenarnya di pemasaran strategis. Tapi kita mau melakukan segmentasi kemana, targetnya kemana, positioningnya seperti apa, itu tidak bisa lepas dari yang visi misi dan strategi. Mungkin ini di pertemuan ketiga atau empat ya, itu sudah pernah kita singgung sedikit. Oke, by the way Surabaya sudah hujan belum? Surabaya Sidoarjo? Belum, Bu. Masih panas. Oh belum hujan ya. Di sini sudah hujan, pas makanya lagunya November Rain tadi. Punyanya Guns N' Roses. Ya, sudah hujan di sini. 2 hari ini mendung gelap, nah tadi sudah hujan. Ya, mungkin Surabaya biasanya terakhir-terakhir ya. Jadi sabar aja. Oke, nah tujuannya hari ini kita akan membahasnya tentang tadi itu adalah terkait dengan pemahaman antara misi-misi gitu ya, keterkaitan antara misi, visi misi dan juga strategi. Tentunya ada objektif dulu. Nah, dengan STP, serta dapat mengembangkan strategi. Jadi, sebenarnya ketika kita sudah tahu situasinya, segmentasi, targeting, dan posisinya seperti apa, nah baru kita akan lebih detail sebenarnya mengarah ke strategi. Nah, strategi yang lebih detail lagi, gitu ya. Misalnya kita posisinya ternyata tahu kita itu ada di posisi leader, misalnya begitu. Maka apa yang harus kita lakukan dengan segmenting, targeting, dan positioningnya. Karena ini adalah beberapa hal yang sebenarnya kalau kita bicara tentang strategi yang pada umumnya begitu ya, entah mau diversifikasi, entah kita mau melakukan strategi misalnya intensifikasi ataupun mau yang lainnya gitu. Nah, itu tetap kita sebenarnya melihat dulu situasinya eh, dari visi misinya kita, objektifnya kita dan seterusnya. Jadi itu yang ada di dalam materi hari ini. Oke, yang pasti adalah planning, kemudian corporate mission, sampai kemudian development of strategies. Nah, pada waktu kita membahas tentang strategisnya, kita akan lihat bagaimana keterkaitan antara planning, corporate missions, dan lainnya. Oke, nah sebenarnya kalau ini langsung saya kaitkan nanti dengan beberapa contoh tentang pemasaran. Jadi perencanaan strategis atau kalau kita biasa sebut itu sebagai Renstra begitu. Itu harusnya goal driven. Jadi dia ada tujuan yang ingin dicapai. Itu kalau di perencanaannya. Ya secara umum itu harusnya ada pencapaian atau
tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menyediakan arah bagi perusahaan itu. Kalau misalnya nggak ada tujuan yang ingin dicapai, maka perusahaan juga tidak akan jalannya itu nggak jelas gitu loh kemana gitu. Lalu ada 3 elemen utama dalam perencanaan. Yang pertama adalah adanya kebutuhan pengambilan keputusan yang sistematis. Jadi biasanya keputusan yang sistematis itu bisa diambil ketika kita sudah melakukan atau mendapatkan data, memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya. Kalau nggak lengkap biasanya akan amburadul begitu ya cara pengambilan keputusannya. Nah, tapi kalau sudah lengkap itu lebih enak sebenarnya jalannya. Kemudian pengembangan program untuk implementasi. Jadi setelah diambil keputusan, maka kemudian ada pengembangan programnya, lalu diukur. Setelah dijalankan, terus kemudian diukur. Nah, pengukuran kinerja ini pastinya karena tadi sudah ada tujuan yang ingin dicapai, maka itu menjadi salah satu dasar untuk mengukur apakah kita itu sebenarnya sudah mencapai ketujuan itu apa enggak. Jadi bisa dibayangkan kalau pemasaran, suatu aktivitas pemasaran atau manajer pemasaran, dia nggak tahu tujuannya itu apa, misalnya seperti itu. Ya harus pokoknya dijual aja ini produknya, misalnya dipasarkan aja atau dipromosikan aja misalnya, tanpa tahu tujuannya apa. Nah, maka itu semuanya sebenarnya sia-sia gitu loh. Kalau kita mau bicara tentang kinerja, ya memang sih kayaknya ada kerjaannya, tapi itu kerjaannya tidak berfaedah gitu loh ibaratnya. Nah, oke ya, jadi itu adalah bagian dari eh, perencanaan. Nah, nanti kalau di manajemen strategis yang semester lalu, mestinya kalian sudah belajar tentang ini sih. Jadi ada formulasi, kemudian implementasi, baru evaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini di tahap akhir. Ya pasti kan direncanakan dulu formulasi ya, kemudian diimplementasikan, baru kemudian dievaluasi. 3 itu sebenarnya. Tapi karena itu suatu siklus ya, jadi kalau sudah ada evaluasi, pasti evaluasi itu akan menjadi salah satu bagian dasar untuk melakukan formulasi di tahap selanjutnya. Sebentar, saya cari remote AC sebentar, sebentar ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi tahapannya itu sebenarnya ada 3 ya kalau kita bicara tentang manajemen strategis. Tetapi oke lah ini dikembangkan, evaluasi, kemudian dia diformulasi ya strateginya. Terus kemudian perencanaan detail ya. Oke, perencanaan detail itu biasanya terkait dengan perencanaan taktis ya. Seperti itu. Enggak apa-apa juga sih, mau dihilangkan, mau ditambahkan juga enggak apa-apa karena itu akan menjadi bagian dari eh, sebenarnya lebih ke arah formulasi gitu. Cuman mungkin cara penulisannya aja yang berbeda. Lalu ada implementasi dan review atau ibaratnya sebelum dilakukan implementasi pelaksanaannya sesungguhnya itu direview terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, setelah diimplementasi baru dilakukan evaluasi. Jadi sebenarnya tahapannya ya awal-awalnya dari formulasi sih. Cuman kita bisa bisa melakukan satu siklus ini gitu. Oke, terus nah eh, kalau kita bicara tentang perencanaan deh ya. Jadi setelah ada perencanaan, pelaksanaan terus evaluasi. Gampangnya kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang perencanaan dalam pemasaran, yang menjadi masalah itu seringkali karena dari CEO atau top manajemen itu kurang dukungan terhadap eh, aktivitas pemasaran atau perencanaan pemasaran yang akan diambil begitu. Jadi ibaratnya itu ya kalau pemasaran itu dianggapnya kayak jualan begitu aja. Tidak ada budgetnya, kemudian tidak ada tujuannya apa. Contoh misalnya kita mau ikut expo untuk produk kita gitu ya. Nah, expo untuk produk ini tujuannya apa? Itu harus jelas gitu loh. Ya Bu, untuk memasarkan produknya apa tidak bisa dengan cara lain gitu loh. Apalagi kalau expo-nya ini berbayar misalnya begitu. Kemudian kita lihat dulu target yang datang ke expo ini siapa. Benar-benar orang-orang yang menjadi targetnya kita.
target produk kita apa bukan. Kalau bukan ngapain dan gitu. Contoh misalnya expo misalnya skincare misalnya. Nah, skincare untuk yang dewasa misalnya begitu, bukan untuk yang remaja. Kan biasanya skincare ada beberapa beberapa bagian gitu ya, ada beberapa tingkatan. Nah, ini dijalankannya di pameran misalnya pendidikan SMA misalnya gitu ya. Dia ada booth, oh saya tidak ditawari booth yang murah. Ya meskipun murah boothnya, tetapi kalau itu yang datang ke sana itu rata-rata bukan orang-orang tua, tetapi justru anak-anak remaja yang banyak. Ya kita sama aja kayak orang kan lihat ini ngapain ya gitu. Ya mungkin ada yang beli, tetapi belum tentu juga itu menjadi target pasar kita gitu loh. Jadi itu harus dipahami. Nah, makanya kemudian kadang-kadang asal aja, ya udah pokoknya pasarkan aja. Hampir semua, kalau saya lihat ya, di beberapa tempat yang saya, maksudnya saya ada di dalamnya begitu. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Ada yang menganggap bahwa pemasaran atau marketing manajemen atau marketing department itu adalah yang paling penting. Jadi sampai operasional pun harus ngikut kemauan dari marketing. Nah, jadi misalnya operasional punya standar kayak gini gitu ya. Marketing bilang, kalau standarnya kayak gitu nanti konsumenku kabur semua, turunkan standarnya. Nah, karena dianggap paling penting di perusahaan itu, maka biasanya si si siapa eh, bagian produksi atau bagian operasional itu akan menurunkan standar. Itu salah juga. Tapi ada juga yang nggak care gitu ya, nggak paham bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari dia misalnya. Jadi perencanaan misalnya dia ada divisi produk A, produk B gitu misalnya. Nah, masing-masing produk ini, kepala divisinya kan dia harus tahu nih produknya itu keunikannya apa misalnya. Tapi itu semua diserahkan ke marketingnya, itu tanggung jawabnya marketing, tanggung jawabnya salesman, itu gimana caranya menjualkan produknya. Ya, kalau nggak di-supply atau kalau nggak di-provide dengan product knowledge yang bagus, ya itu nggak akan bisa jalan gitu loh. Sama aja gitu, itu juga sama-sama buruknya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, CEO dan top management itu harusnya memberikan perencanaan atau memberikan ruang untuk bagian pemasaran ini merencanakan apa sih yang harus dilakukan. Dan dia juga memberikan, ibaratnya itu memberikan awareness gitu ya ke bagian yang lain untuk mendukung pemasaran. Jadi misalnya contoh dari divisi A dan B tadi, ya dukunglah sedemikian rupa supaya si bagian pemasaran atau marketing ini sesuai dengan atau punya product knowledge yang sesuai dengan yang ada gitu. Jadi bukan mereka mengira-ngira sendiri, oh kayaknya divisi A ini produknya kayak gini. Bukan kayak gitu. Nah, terus di situ ada nomor dua, kurangnya rencana untuk melakukan perencanaan. Jangankan untuk melakukan perencanaan, merencanakan mau rencana mau melakukan perencanaan aja itu nggak ada gitu. Jadi kayak seakan-akan perencanaan itu nggak penting. Terus kemudian kurangnya dukungan dari manajer ini, ya ini pasti ada kaitannya dengan yang eh, CEO dan top manajemen lainnya. Terus kemudian angka-angka lebih sering digunakan daripada tujuan dari strategi tertulis. Jadi umumnya itu kalau kita bicara tentang pemasaran itu langsung ngomong berapa yang bisa terjual, berapa unit yang bisa terjual. Udah targetnya berapa dalam bentuk unit atau kalau enggak dalam bentuk uang gitu ya, jumlahnya atau value-nya berapa. Misalnya satu unit itu harganya 100.000, kalau misalnya targetnya 1.000 unit berarti berapa gitu kan. Nah itu langsung main angka. Jadi akhirnya di-push-nya itu ke angka itu. Jarang kan kalau kita bicara tentang komisi untuk marketing, bagian marketing itu jarang mereka melihat apakah jalan yang mereka kerjakan. Jadi komisi itu hanya berdasarkan berapa yang mereka bisa tangkap, berapa klien yang mereka bisa dapat, berapa produk yang mereka bisa jual. Tapi tidak melihat bagaimana
mereka menjualnya sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak. Nah, kaitannya adalah nanti dengan biaya yang akan dikeluarkan pada waktu mereka melakukan promosi. Jadi tidak terkendali di dalam biayanya. Contoh misalnya nih, ini contohnya mungkin agak ekstrim, tapi ini sering terjadi. Kebetulan saya punya banyak teman marketing gitu ya, dan mungkin nanti setelah UTS, kalau saya sebenarnya pengen mengenalkan kalian pada salah satu kakak kelas kalian. Nah, sekarang dia lagi berada di Amerika, lagi S2 di Amerika. Dia ini punya perusahaan, dan salah satu anak perusahaannya itu ada di cabangnya itu ada di Kokas ya, kota Kasablanka yang ada di daerah Jakarta. Nah, itu bagus ya. Dia menurut saya itu bagus sekali ketika dia melakukan pendekatan-pendekatan untuk pemasarannya. Nah, sekarang dia di Oregon State University di nanti coba saya coba nanti setelah UTS ya. Kalau kita ada waktu, nanti saya minta untuk dia bisa sharing. Tapi nanti akan saya sounding, cuman pasti online ya, nggak bisa offline karena posisinya dia lagi di Oregon. Saya tadi sempat ngobrol, cuman saya kelupaan nawarin gitu ya. Sekarang dia lagi meeting sama anak buahnya. Oke, nah nanti coba kita akan lihat bagaimana dia ngobrol tentang produknya tentang IT ya, produk IT. Itu which is itu lebih sulit menurut saya dibandingkan consumer goods. Consumer goods itu adalah produk-produk yang setiap harinya itu apa istilahnya itu ya dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi misalnya kayak consumer goods itu ya kayak bahan makanan misalnya Indomie kayak gitu-gitu, itu salah satu consumer goods. Ya, tapi ini kan IT ya, produknya beda. Pangsa pasarnya itu bukan individu, tapi bisnis to bisnis. Nah, itu lebih sulit lagi ya sebenarnya pendekatannya. Jadi dia bukan bermain dengan angkanya, tapi bermain dengan tujuan dan strateginya itu pasti harus tertulis tuh. Angka ya benar sih, tetapi tidak selalu bahwa dengan angka yang besar, dengan pencapaian yang besar, terus kemudian itu berarti bahwa kita untung. Kalau kita bicara tentang keuntungan, kita lihat lagi di beberapa pertemuan sebelumnya, itu yang terkait dengan biaya pemasaran ya, marketing cost. Bener tuh. Nah, di marketing cost itu kita bicara tentang bagaimana masing-masing biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pemasaran itu tercatat. Nah, contoh misalnya, ini contoh yang ekstrim tapi saya rasa banyak yang menggunakan ya. Jadi contoh supaya mencapai angka yang ditetapkan, angka ya, jadi misalnya berapa unit. Nah, terus kemudian justru memberikan cashback, misalnya begitu. Padahal sebenarnya tujuannya atau strategi yang tertulis itu bukan memberikan cashback, gitu. Nah, tapi karena larinya atau fokusnya hanya ke angkanya, angka mencapai itu tadi, maka akhirnya ya sudah nggak apa-apa wes, nggak usah pakai strategi yang ada, jadi kita pakai cashback aja nggak apa-apa deh. Jadi ibaratnya kayak nyala-nyalai aturan dikit nggak apa-apa, yang penting tercapai target. Nah itu sebenarnya walaupun target tercapai belum tentu sebenarnya dia menguntungkan gitu loh. Nah kita bicara tentang pemasaran strategis itu bukan hanya sekedar dapat klien banyak, barang terjual banyak, bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang menguntungkan, gitu loh. Aktivitas yang bisa membantu kita atau membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, atau istilahnya yang tidak cuma jangka pendek, gitu, tapi juga jangka panjang. Termasuk di dalamnya di situ mungkin bukan cuma keuntungan dalam bidang uang, tetapi juga keuntungan kepercayaan dari masyarakat. Seperti itu. Penekanan pada hal yang terlalu detail, terlalu jauh ke depan. Ini juga
dua hal yang dua hal yang tidak terlalu bagus juga sebenarnya ya. Jadi karena gini, konsumen itu kan berubah-ubah ya ceritanya. Customer itu sering perubahannya cukup cukup cepat. Nah, kita merencanakan, kita punya visi jauh ke depan, tetapi pada waktu kita merencanakan hal-hal yang apa namanya, yang akan kita kerjakan itu biasanya kita terlalu detail sampai urusan teknisnya. Nah, padahal yang kita hadapi itu adalah manusia, ada orang atau customer gitu, sehingga kita nggak bisa terlalu detail juga. Kita memberikan excuse tapi masih ada beberapa masih ada range-nya gitu ya, masih ada guidance-nya. Kalau misalnya ditolak seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, itu ada aturannya sendiri gitu. Itu dibahas. Tetapi tidak saklek kalau nggak diterima misalnya, ya udah tinggal, bukan gitu. Jadi ibaratnya yang detail-detail di sini adalah mereka yang eh, secara teknis itu terlalu terlalu ketat begitu ibaratnya. Nah, kemudian perencanaan menjadi ritual tahunan, bukan menjadi bagian terintegrasi dari proses manajemen sehari-hari. Oh, ini bukan cuma di pemasaran aja, tapi di hampir semua kalau kita bicara tentang perencanaan. Orang banyak yang menekankan pada bukan perencanaannya, tapi pada pelaksanaannya. Ketika ditanya, kamu ngapain kok melakukan kegiatan kayak gini? Nah, mereka baru menarik ke belakang. Oh ya, soalnya saya kemarin itu sudah merencanakan kayak gini, 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 gini. Nah, kenapa nggak merencanakan dulu, baru kemudian menjalankan? Perencanaannya ditulis, baru kemudian dia bisa melakukan apa yang ditulis. Nah, itu seringkali yang tidak pas. Lalu kemudian terlalu sedikit perhatian pada perbedaan antara operational atau short term planning dengan bentar, saya kok tidak seperti ini. Oke, dengan yang sifatnya perencanaan strategis. Jadi eh, terlalu sedikit perhatian pada perbedaannya. Jadi kalau kita bicara tentang short term itu lebih teknis sifatnya, jadi tahun satu tahun. Kalau perencanaan strategis atau day to day operasional ya itu kalau yang kita bicara tentang operasional misalnya 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Tapi kalau perencanaan strategis kita biasanya itu sampai 5 tahun gitu. Nah biasanya di breakdown itu ke operasional ya rata-rata itu berapa ya 1 tahun setiap 1 tahun. Lalu, nah, kegagalan mengintegrasikan perencanaan pemasaran di dalam seluruh sistem perencanaan corporate karena mungkin kan kurangnya dukungan dari corporate tadi sehingga tidak terintegrasi antara apa yang sudah direncanakan oleh bagian pemasaran dengan yang eh, perencanaan corporate. Jadi ibaratnya itu kayak perusahaan itu merencanakan sendiri, nah lalu kemudian si si pemasaran itu nanti ya tinggal nunggu aja gitu loh. Saya disuruh masarkan ini udah pasarkan gitu tapi tidak tidak melibatkan perencanaan pemasaran misalnya targetnya siapa segmennya perlu diperluas atau tidak dan seterusnya nah itu harusnya menjadi bagian dari sistem perencanaan corporate itu nah contoh seperti itu terus tugas perencanaan dilakukan oleh perencana tanpa melibatkan yang bertanggung jawab mengelola bisnis. Nah, jadi perencanaan pemasaran ini kadang-kadang bukan bukan melibatkan orang pemasarannya sendiri gitu ya, tapi kadang-kadang diserahkan pada entah itu misalnya kayak bagian produksi, kamu sanggupnya bikin berapa ya udah itu yang kita jual. Nah, itu sudah konsep lama ya tentang pemasaran. Tetapi yang benar kan seharusnya ini bisnis ini kita mau bisnis tentang apa sih sebenarnya gitu. Bisnis kita itu apa sih? Produknya apa? Nah, baru kemudian kita mau jual ke siapa? Nah, kalau kita jual ke bagian A misalnya ke konsumen A, ini seperti apa nih? Gitu kan? Apakah A semuanya atau bagian dari A saja yang kita ambil? Kita mampu apa tidak? Nah, itu yang seringkali tidak dilakukan. Jadi cuman ya udah ya, pokoknya tahun ini 100 ton misalnya gitu. Gak ngerti benar nggak sih? Apa namanya? Apakah ada bagian dari pesaing yang mengganggu untuk pelaksanaan atau untuk mencapai 100 ton tadi? Itu contohnya. Nah, ya ini ada beberapa hal yang
masalah yang di perencanaan. Nah, kalau kita bisa lihat kembali ya tentang visi, visi itu sebenarnya ya kalau bisa itu minimal 5 tahun ya. Kalau 3 tahun itu masih terlalu cepat biasanya. 5 tahun paling enggak. Visi ya minimal 5 tahun. Nah, kenapa kalau 3 tahun atau kurang dari 5 tahun? Karena biasanya progres untuk mencapai mimpi gitu ya itu tidak bisa sangat singkat, itu nggak bisa. Jadi kita butuh beberapa tahun untuk mencapainya. Bahkan ada yang visinya itu perusahaan ya itu mulai dari dia mendirikan perusahaan sampai beberapa puluh tahun kemudian visinya masih sama. Iya nggak apa-apa juga karena apa mimpinya mungkin besar gitu ya sehingga dia progresnya ke sana itu juga cukup panjang. Nah, tapi kan kita harus tahu juga kita itu perusahaan kita itu seperti apa, perusahaan kita itu bergerak di bidang apa. Itu kayaknya kita harus tahu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang produknya itu gampang berubah atau konsumennya itu sangat sangat cepat berubahnya, nah maka mungkin visi 5 tahun cukup lah, gitu ya minimal. Kalau 3 tahun terlalu cepat. Kemudian misi yang kita sudah bicara beberapa waktu lalu tentang visi misi. Nah, misi corporate ini pasti kita harus memberikan informasi tentang kebutuhan, terus kemudian kebutuhan pelanggan, kita mau menawarkan apa kepada mereka, lalu pihak-pihak yang berkepentingan lain, misalnya yang akan menjadi bagian dari uh, misi kita. Tetapi ini misi corporate ya, tetapi kalau dikaitkan dengan pelanggan atau dikaitkan dengan pemasaran, ya pasti kita bicaranya tentang yang terkait dengan pelanggan, pemasar, atau pesaing. Gitu. Kualitas produk juga bisa masuk kalau itu menjadi concern utama bagi Departemen Pemasaran. Oke, nanti ini bisa kalian baca sendiri. Saya lanjut ke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk pernyataan misi ya. Jadi ada beberapa hal yang seperti pada waktu awal-awal ya, mungkin pertemuan pertama sama kedua. Kalau visi, namanya visi itu mimpi, itu hampir semua perusahaan mungkin sama. Mereka bisa aja memiliki visi yang mirip. Tetapi kalau kita bicara tentang misi, nah baru itu yang akan membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi misalnya kita bicara tentang eh, kita mau fokus ke industri scope, berarti kita harus fokus kepada eh, posisi kita di industri misalnya. Atau kita mau fokus ke geographical scope. Berarti, oke, kita, perusahaan kita ini pengennya adalah menjadi unggul misalnya di Jawa Timur misalnya gitu. Nah, atau melayani daerah-daerah tertinggal di Jawa Timur misalnya begitu. Itu geographical scope. Tapi mungkin untuk yang menjadi terkemuka di seluruh Indonesia itu hampir semua gitu. Tapi kita mungkin lebih fokus ke misinya mungkin lebih ke daerah tertinggal atau mungkin daerah yang daerah-daerah kota misalnya seperti itu. Atau bisa aja kita bicara tentang market segmennya yang kita eh, menjadi competitive domain, artinya area di mana kita mau bersaing nanti. Jadi misalnya kayak tipe pasarnya seperti apa, pelanggannya yang bagaimana. Lalu vertical scope ini derajat integrasi dalam perusahaan. Bisa jadi misalnya kaitannya dengan supplier, seperti apa distribusinya bagaimana dengan vertikal. Vertikal kan dari hulu ke hilir ya seperti itu. Nah, ini kaitannya adalah competitive domain. Jadi mimpi boleh sama gitu ya. Di dalam satu industri banyak perusahaan, katakanlah 100 perusahaan. 100 perusahaan ini bisa aja mimpinya sama, pengen menjadi yang unggul di industri ini misalnya gitu. Tapi 100 perusahaan ini bisa jadi mereka memiliki competitive domain yang berbeda-beda. Nah, misi ini disesuaikan sama kondisinya mereka pastinya. Tidak semuanya juga akan mereka ambil. Misalnya kalau yang mampu ya bisa aja empat-empatnya ini
semua domain 4 ini mereka ambil. Tapi bisa aja kita fokus hanya ke salah satu, misalnya ke industri scope-nya saja. Itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Contoh sekarang IKEA atau IKEA ya. Saya nggak tahu sih bacanya seperti apa, tapi kayaknya IKEA. Oke, kita semua tahu bahwa IKEA itu adalah kayak furniture furniture factory gitu ya, yang besar dan dia di seluruh dunia ada. Jadi dia go internasional. Kita lihat visinya. Nah, visinya itu adalah to create a better everyday life for the many people. Jadi ini mungkin bahasa Inggrisnya agak nggak tepat juga ya, for the many people. Tapi itu yang memang ada gitu ya. To create a better everyday life. To create a better everyday life for many people misalnya gitu. Better everyday life yang seperti apa? Many people yang seperti apa? Nah, kalau di dalam visi itu masih belum jelas semuanya ya, masih berambiang lah ibaratnya gitu. Tapi kita sudah ada mimpi. Oh, nanti aku cita-citanya pengen jadi dokter. Ketika ditanya mau jadi dokter apa gitu, mungkin kita belum belum ngeh gitu misalnya gitu kan. Tapi begitu tahu, oh saya nanti pengen jadi dokter di bidang ini misalnya gitu ya, misalnya oh dokter spesialis penyakit dalam misalnya begitu. Terus kemudian itu sudah masuk ke misi sebenarnya. Lalu nanti saya mau belajar kedokteran di misalnya di UNER misalnya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masuk ke sana. Tapi dia memiliki misi atau visi yang sama. Nah, jadi di dalam satu industri, visi bisa sama aja gitu antara satu perusahaan satu dengan lain. Tapi nanti misinya yang berbeda. Nah, kita lihat di sini, sama-sama perusahaan furniture, tetapi bisa jadi ini akan berbeda. Kalau kita lihat di sini, misi dari IKEA adalah offer a wide range home furnishing items, good design and function, excellent quality and durability, prices, low prices, majority people can afford to buy them. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ada paling nggak satu, terus kemudian dua, terus kemudian ada tiga, excellent ya, tadi excellent tiga, terus kemudian empat, sama ya empat, tapi ada sambungannya di sini. Jadi di sini ada paling nggak empat yang utama. Kalau dengan misi ini berarti apapun yang dilakukan oleh IKEA nanti, dia akan lihat kalau saya mau bikin produk tertentu, ini desainnya bagus apa tidak, fungsinya bagus apa tidak, orang suka apa tidak, lalu harganya bagaimana. Nah, itu mereka harus ngecek sampai ke situ. Kalau misalnya dia nggak ngomong tentang price, let's say yang price-nya itu dihapus, quality and durability. Oke, dia nggak perlu memikirkan gimana caranya supaya bisa mendapatkan harga murah, bisa memberikan harga murah untuk produknya. Ada kualitas, ya pasti ada harganya dong. Bisa aja dia ngomong gitu. Tapi di sini dia ngomong kan, the majority of people can afford to buy them. Jadi mayoritas orang itu bisa membelinya. Nah, itu harus dipahami di sini. Jadi itu adalah yang membedakan IKEA dengan perusahaan furniture lain. Oke, nah nanti nanti bisa. Saya langsung masuk ke jadi ini ada objektif atau tujuan ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam strategi itu kita bicara tentang vision, mission, terus visi, misi, tujuan, strategi ini kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita biasanya itu pakai VMOS ya, pakai bentar, bentar, tuh. Oke, ini biasanya kalau bahasa Inggris itu yang biru ya. Ini. Ya, O-nya ini objektif.
Nah, mengembangkan tujuan dan target. Waktu kita mengembangkan tujuan, maka kita harus lihat external influences-nya, terus kemudian ya termasuk di sini internalnya, culture-nya, terus kemudian di situ individual and groups-nya, termasuk di sini stakeholder, lalu nature of business. Sebenarnya bisnis kita itu tentang apa gitu ya. Termasuk di sini situasi pasarnya bagaimana, produknya apa, teknologi yang dibutuhkan apa. Itu harus dipahami dulu, baru kita bisa bikin tujuan. Jadi bikin tujuan untuk perusahaan itu nggak ngasal. Contoh misalnya kita mau, oh tujuannya adalah untuk tahun ini gitu ya, misalnya objektif kita selama eh, 5 tahun ke depan gitu misalnya. Kita pengen go internasional atau kita pengen menjadi eh, apa kita pengen menerapkan teknologi itu secanggih mungkin gitu ya tujuannya. Atau kita membuat segala sesuatu yang praktek di dalam perusahaan itu berbasis teknologi. Nah, kita lihat dulu produk kita itu butuh teknologi yang seperti itu apa tidak. Lalu culture-nya, internalnya ya. Orang-orangnya itu siap nggak dengan semua serba digital dan lain-lainnya. Kalau nggak siap, itu jangan dibuat sebagai tujuan. Atau misalnya pun dibuat sebagai tujuan, berarti itu adalah tujuan jangka panjang. Dan kita nggak bisa memaksakan dalam 1 tahun itu akan tercapai. Cuman, kalaupun misalnya diterapkan dalam tujuan jangka panjang, tetap itu harus disesuaikan kemampuan kita yang lainnya. Jadi, misalnya finansialnya ada apa enggak, terus trainernya untuk membuat orang-orangnya itu menjadi lebih digital itu ada enggak gitu. Nah, kalau itu enggak ada ya, maka mungkin tujuannya jangan itu dulu, yang lain dulu. Tapi sekali lagi, tujuan itu harus ditetapkan atau menurut juga dengan misinya. Oh, misi kita nggak ada tentang teknologi. Ya udah nggak usah ngomong tentang teknologi, meskipun kita mampu untuk ke sana. Karena itu nggak ada terkait gitu loh, ibaratnya seperti itu. Nggak nyambung. Jadi ketika kita mau bicara tentang kinerja, ini kinerjaku yang dia gitu loh. Saya mengerjakan, misalnya saya ngurusi tentang teknologi untuk produk ini untuk apa sebenarnya? Visi nggak ngomong gitu, misi juga enggak. Nah, terus ngapain gitu loh. Ya, bagus sih, tapi itu wasting time, wasting energi juga, karena bukan itu tujuan perusahaan. Bukan itu yang dimaui, atau bukan itu misinya perusahaan. Contoh misalnya, Anda pengen cita-citanya jadi dokter kan? Misinya adalah sekolah kedokteran, oke lah, kuliah kedokteran misalnya. Terus tujuan yang ingin Anda capai adalah menjadi tujuan yang Anda capai misalnya dalam 1 tahun ini saya pengen menguasai bahasa asing. Nyambung nggak gitu loh? Ini nyambung nggak antara misinya? Kalau nggak ada ya, kalau nggak nyambung ya nggak. Kalau misalnya, oh saya dalam 1 tahun ini saya harus bisa mendapatkan IPK yang bagus untuk mata kuliah apa-apa misalnya, karena saya pengen nantinya itu menjadi spesialis penyakit dalam misalnya begitu. Nah, jadi itu sudah jelas. Loh Bu, tapi kan itu bagus Bu, misalnya menguasai bahasa asing misalnya. Ya bagus, tapi itu nggak sesuai sama visi misinya gitu loh. Untuk apa? Ya buat bisa-bisaan aja. Nggak bisa juga. Gitu. Itu harus ada yang dituju sebenarnya itu apa tujuan. Nah, itu ya. Nah, tujuan pemasaran kita mengembangkan posisi yang jelas atau mempertahankan posisi yang jelas dalam pasar. Jadi ini tujuan, biasanya tujuan pemasaran, apapun misinya, itu biasanya kurang lebihnya ya dari 5 ini. Pertama adalah mempertahankan, kemudian mempertahankan posisi, lalu kemudian mungkin mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, kemudian bisa menumbuhkan pasar, bisa mempertahankan tingkat profitabilitas, lalu apa namanya untuk pemasaran yang ini apa namanya tanggung jawab sosial ya. Jadi etika pemasarannya. Ya antara inilah biasanya. Apapun itu misinya, tapi biasanya kalau enggak dia mempertahankan posisi di pasar ya pasti
dia meningkatkan pangsa pasar, antara itu sebenarnya. Tetapi Bu, saya nggak pengen yang itu Bu, saya pengennya adalah memiliki produk kami itu memiliki image yang bagus di mata masyarakat. Oh ya nggak apa-apa, tujuan pemasarannya itu. Berarti nanti lebih banyak ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya publicity atau publisitas, bukan sales gitu. Karena kan pengennya adalah untuk mengembangkan atau untuk membuat orang itu tahu image produk kita itu bagus apa tidak. Enggak apa-apa juga, tapi rata-rata umumnya seperti ini. Ya, sekali lagi, Bu, saya bisa tahu 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya. Enggak apa-apa juga. Kembali lagi ke misinya tadi apa? Ada nggak yang 45, 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk semua nggak di misinya? Ya, ini biasanya kalau tujuan lebih objektif itu biasanya lebih angka ya. Jadi mempertahankan posisi yang jelas dalam pasar. Misalnya mempertahankan posisi sebagai Coesco gitu ya misalnya atau Star di pasar misalnya gitu. Kalau Star VCG Matrix misalnya berarti dia punya market share yang tinggi misalnya. Atau meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dari tahun sebelumnya misalnya gitu. Bisa aja menumbuhkan pasar atau memperluas pasar market development misalnya. Itu juga bisa. Menumbuhkan pasar berarti lebih ke arah geografis. Mempertahankan tingkat profitabilitas misalnya atau meningkatkan profitabilitas misalnya bisa juga gitu loh. Tapi kembali lagi ke misi yang tadi. Oke. Nah, ini adalah ketika kita mau mengembangkan strategi. Jadi kita sudah tahu tujuannya kita apa nih. Oh, tujuannya saya tuh pengen meningkatkan market share, Bu. Oke, tujuannya kita pengen meningkatkan market share. Nah, berarti strategi yang kita bisa ambil itu adalah di sini kaitannya dengan eh, bisa aja kita mau fokus ke produk yang sekarang dan pasar yang sekarang, atau kita mau produk yang sekarang ke pasar yang baru. Taruh market extension ini berarti misalnya pangsa pasarnya tadinya untuk orang tua gitu ya, sekarang untuk anak-anak. Nah, itu memperluas sebenarnya. Tapi kalau market development itu lebih ke arah geografis biasanya begitu. Nah, kalau yang market share, nah ini berarti dia masuk di sini. Ini bermainnya berarti di current product ya. Nah, kemudian bisa aja misalnya uh, sesuai dengan misi kita Bu gitu ya. Saya pengennya adalah mengembangkan produk yang baru. Jadi pengennya adalah tahun ini tujuan kami itu adalah memperkenalkan produk yang baru. Oke, berarti untuk produk baru nih sekarang. Nah, produk barunya itu mau dipasarkan kemana? Ke pasar yang sekarang ada atau ke pasar yang baru? Kalau ke pasar yang baru, produknya baru ke pasar yang baru, berarti kita bicara tentang uh, diversifikasi. Ini produknya baru, gitu ya, baru buat kita. Mungkin belum pernah ada di perusahaan kita yang menghasilkan itu, ya udah, berarti baru. Terus pasarnya baru, diversifikasi. Jadi mungkin membedakan dari produk yang sudah ada atau baik itu produknya pesaing maupun produk kita. Nah, sekarang bisa jadi Bu, saya tuh nggak mau ke pasar yang baru, tapi bisa aja ke pasar yang sekarang. Berarti product development. Mana yang lebih sulit? Iya, sama-sama sulit juga. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Kalau misalnya perusahaan mampu mengadakan diversifikasi, ya nggak apa-apa, dia adakan aja diversifikasi. Karena diversifikasi, apalagi untuk pasar yang baru, berarti bisa jadi ya mungkin beberapa segmen kan. Nah ini pasti ada cost gitu kan, ada cost juga. Nah kalau yang product development, pasarnya sudah cuman satu pasar aja, gitu misalnya cuman yang lingkaran ini aja. Cuman produknya mungkin ditambah atau dimodif lah seperti itu. Bukan didiversifikasi tapi dimodifikasi. Nah, mana yang lebih mampu diambil oleh perusahaan itu strateginya. Jadi kita masang strategi bukan sembarangan. Gitu.
oh pesaing maunya gini, kita ikut juga. Ya kalau mampu sih nggak apa-apa sih, tapi kalau itu sesuai dengan misi kita, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sesuai, jangan. Nah, kita masuk ke segmenting, targeting, dan positioning. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Oke, nggak ada ya? Saya lanjutkan dulu aja. Oke, ini adalah market segmentation, targeting, dan positioning. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita bicara tentang market segmentation, targeting, dan positioning, ini adalah tiga hal yang berbeda. Dan eh, sebenarnya itu ada caranya untuk meriset mana yang segmentasi yang tepat dan target dan positioning yang benar gitu ya. Tetapi waktunya tidak terlalu banyak untuk ke sana. Nah, cuman oke lah, secara secara tradisional atau secara apa ya ibaratnya itu secara manual pun bisa gitu. Nah, market segmentation kita lihat. Jadi kita punya itu banyak. Bentar ya. Kalau di sini, oke, kita punya banyak warna nih di sini kan. Ya kan, ada warna hijau, terus kemudian ungu, merah, biru, orange gitu kan. Nah, kita mau sasar yang mana nih? Gitu kan. Kebetulan yang menjadi sasaran kita itu adalah yang biru. Jadi targetingnya kita itu adalah ke arah biru ini. Gitu. Jadi kita lihat uh, sesuatu yang sudah kita pilih itu yang akan kita fokus pada positioning. Jadi kalau bukan yang kita positioningkan itu tidak, gitu ya. Jadi hanya ke yang positioning. Kalau misalnya kita mau milih yang ungu, itu juga sama. Tetap kita fokus pada yang ungu. Positioningnya berdasarkan target. Nah, contoh yang di sini lagi ya, supaya gampang untuk memahaminya. Segmentasinya ini banyaknya ada laki, ada perempuan, gitu kan. Terus kemudian dari umur dan lain-lainnya mungkin lebih lebih banyak begitu, lebih variatif misalnya. Nah, targetnya kita itu enggak, ini ada satu, dua, tiga misalnya. Tapi kita targetnya cuma tiga. Maka tiga orang inilah yang akan menjadi sasaran untuk positioning. Positioning itu tidak berdasarkan segmen, tetapi berdasarkan targetnya. Ingat ya, positioning itu dilakukan pada target pasar, bukan pada segmen pasar. Jadi kalau kita bicara, ya nanti kita akan melakukan positioning pada uh, segmen pasar, itu salah udah. Karena kalau kita bicara tentang positioning, ini sesuatu yang khusus yang akan dipahami hanya oleh target pasarnya kita saja. Nah, kita menentukan segmen yang mana yang akan kita pilih, bagaimana kita membuat targetnya, uh, itu terus kemudian bagaimana kita mau melakukan positioningnya. Ini semua harus disesuaikan sama yang namanya visi, misi, tujuan, dan strategi yang tadi. Jadi termasuk pada VMTS-nya yang sudah tadi kita bahas. Jadi visi, misi, tujuan, sama strategi. Jadi tidak asal, gitu ya, tidak tidak mentang-mentang itu lagi booming terus kemudian kita ambil, bukan. Kita lihat dulu nih segmen pasarnya seperti apa. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses segmenting, targeting, positioning. Yang pertama adalah situation analysis. Jadi kita mengidentifikasi organization current
position gitu ya, seperti ini. Lalu baru kita melakukan segmentasi. Situation analysis itu berarti sudah mengkaitkan juga kita punya visi misi dan eksternal internalnya sudah masuk semua. Baru kemudian kita akan melakukan market segmentation. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita melakukan segmentation, kita akan lihat nih dari segmen pasar itu mana yang paling menguntungkan. Baru kita akan lakukan target. Nah, karena kita sudah khusus, punya target khusus, maka target itulah yang akan kita kelola. Seperti itu. Product positioning, ini positioning, terus kemudian, nah, waktu memposisikan ini, maka semua yang terkait dengan marketing mix-nya itu baru bisa kita kelola. Jadi bukan marketing mix-nya terlebih dahulu, tetapi kita harus tahu dulu siapa targetnya kita. Maka seringkali itu zongnya di sana. Jadi pada waktu kita sudah ngomong, oh kenapa ya kok apa namanya promosi kita nggak jalan misalnya, atau kenapa kok nggak ada hasil promosi, hasil kegiatan promosi kita nggak jalan gitu. Kita sudah kasih diskon besar-besaran loh, kok tetap aja penjualannya nggak bagus. Masalahnya yang kamu kasih diskon itu siapa, gitu kan? Ya pasarnya kita, si pelanggannya kita. Oke, pelanggan sekarang. Sekarang saya tanya, waktu menentukan itu yang mereka yang akan menjadi sasarannya kita, jadi ya targetnya kita, itu sudah benar nggak? Jangan-jangan itu sebenarnya bukan target pasarnya kita, tapi kita menganggapnya mereka sudah sesuai atau sudah benar itu target pasar kita, tapi kita salah memposisikan. Kita nggak memahami target pasar kita. Nah, itu juga salah. Contoh misalnya, produk yang kita itu sebenarnya adalah high class atau high end produk. Maka ketika kita mau melakukan seperti pemasarannya atau ibaratnya itu eh, publikasinya dan segala macamnya, oh itu tolong dong gitu ya, tolong disesuaikan sama figur atau profil dari target pasarnya. Kalau nggak sesuai ya ngapain? Kita oh, pokoknya kan dikasih diskon, oh, nggak bisa. Orang sekarang nggak bisa kita ambil sama rata semua pasti suka diskon, enggak. Jadi ada yang kebetulan saya ada salah satu teman gitu ya, dia tuh bekerja di sebuah kampus di daerah Jawa Tengah ya. Terus kemudian ini kampus swasta lah. Oh sudah saya kasih diskon loh, tapi ya banyak mahasiswa yang eh, ya turun lah sekarang gitu ya. Nah, maksudnya peminatnya itu turun. Tapi bukan perusahaan apa kampusnya dia aja, tapi kampus yang lain-lain juga sama. Nah, lagi penurunan semua. Gitu. Iya kah? Oh, dia tak kasih diskon semua loh. Padahal ah, nggak usah kamu kasih diskon pun kalau mereka mau kuliah di tempatmu, mereka pasti kuliah loh. Saya bilang gitu. Terus iya dah, katanya gitu. Iya. Nah, ternyata dia lihat gitu kan itu ini terjadi waktu pandemi ya. Jadi pada waktu itu terus kemudian eh, dia lihat gitu loh profil dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk gitu pada waktu periode itu. Oh, rata-rata mereka tidak mengambil misalnya kayak potongan beasiswa atau apa gitu, nggak diambil gitu. Banyak lah sekitar 40% yang masuk ke situ itu bukan mengambil itu gitu ya, bukan mengambil diskon gitu. Jadi bukan pada periode diskon yang mereka rancang gitu. Jadi mereka ada diskon berapa persen untuk periode ini berapa persen. Ya. Tapi bukan itu ternyata yang mereka ambil justru pada waktu diskonnya itu sudah dikit gitu ya. Diskonnya itu dikit banget gitu. Nah itu baru mereka ambil. Gitu. Dan itu lancar semua gitu loh. Bukan orang-orang yang sulit bayar sebenarnya gitu. Saya bilang ya memang bukan masalah diskonnya. Masalahnya pada momen-momen ini ya mereka belum tentu mereka mau kuliah. Nah, jadi jangan salah gitu loh. Kita punya konsumen belum tentu loh suka dengan hal-hal yang terkait dengan diskon. Jadi segmentasi itu merupakan proses pembagian. Nah, segmentasi itu bisa
Ada 3 strategi. Yang pertama, mass marketing. Jadi kita nggak menetapkan segmentasi apapun, lalu produknya itu luas gitu aja. Terus kemudian ada yang differentiated marketing. Jadi harus dibagi beberapa kelompok. Lalu kemudian target atau concentrated marketing. Jadi kelompok konsumen yang menjadi sasaran yang tadi ya. Jadi sesuai dengan targetnya hanya satu kelompok. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang gambarnya seperti ini ya. Kalau yang ini mass product biasanya. Jadi dia bikin produk, gak peduli lah segmennya apa aja, laki, perempuan, tua, muda, boleh gitu kan. Ya air mineral itu kan dia nggak terlalu punya banyak, dia tidak perlu menggunakan segmentasi yang ribet gitu loh. Terus kemudian yang ini, differentiated marketing. Nah ini dia punya segmen 1, 2, 3 itu diambil semua sama dia. Jadi dia membagi pasar itu menjadi beberapa segmen gitu. Nah, masing-masing segmen itu dia memiliki marketing mix sendiri. Kenapa? Karena di dalam masing-masing segmen itu pasti akan mengandung yang namanya target. Target pasarnya pastinya. Target pasar yang di sini, yang di segmen 1, ini pasti ada sendiri. Makanya marketing mix-nya itu beda. Bukan marketing mix marketing mix-nya cuma satu, kemudian untuk segmen 1, 2, 3, bukan gitu. Tapi ya udah marketing mix 1 ini untuk segmen 1. Misalnya di situ ada target pasar 1 misalnya seperti itu. Ini anggapannya kalau misalnya satu segmen itu dia memiliki apa? Satu segmen itu dengan satu target ya, dengan satu target pasar gitu loh. Terus bisa aja satu segmen tapi dia punya 2 target pasar. Nah, kalau dengan 2 target pasar itu berarti marketing mix-nya juga akan 2. Jadi ibaratnya kita bicara sebenarnya ya kalau saya mau kritisi, ini sebenarnya lebih ke arah target lah gitu. Target target 1, marketing mix 1. Target 1, marketing mix 1, target 2, marketing mix 2, misalnya seperti itu. Oke, tapi untuk contoh yang ini segmen 1, 2, 3 itu masing-masing anggaplah memiliki satu target. Tetapi kita punya pemahaman bahwa marketing mix itu eh, harus dikondisikan pada target yang akan target pasar, bukan pada segmen pasar. Karena itu terlalu luas, kecuali kalau memang produknya kita kayak gini, produk yang mass produk. Jadi nggak perlu ada pembedaan kayak air mineral itu kan nggak perlu dibedakan laki perempuan tua muda anak kecil umur berapa pun boleh lah. Nah lalu yang ini adalah concentrated marketing. Dia hanya mengarah ke segmen 2 saja. Jadi dia punya oke, dari beberapa dari pasar ya ibaratnya itu di dalam pasar itu ada seperti ini yang berpotensi menjadi targetnya dia, tapi dia ngambil cuma salah satu aja. Misalnya di sini ada banyak gitu ya, misalnya gitu. Tapi dia ngambil yang ini. Nah, itu adalah dia concentrated marketing. Jadi dia cuma fokus ke sini. Kalau yang ini semua segmen yang ada di dalam pasar tersebut itu dia ambil. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang yang seperti differentiated marketing, biayanya pasti akan lebih tinggi. Nah, karena kan semua target itu pasti kan diambil sama dia. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, oke, kalau nggak ada saya lanjut. Belum Jadi, ada, Bu. ya, oke, Iya. belum ada. Nah, ini ada pendekatan dalam strategi segmentasi, bisa a priori approach, bisa post-hoc approach. Jadi kalau yang a priori approach, namanya a priori, jadi berdasarkan keputusan perencana sesuai riset yang digunakan. Kalau yang ini dia melibatkan segmentasi pasar. Jadi kalau a priori itu dia lebih ke individual yang sudah melakukan, tapi kalau yang
post hoc ini dia lebih melibatkan temuan riset atau yang dari hasil data yang sebelumnya begitu ya. Jadi misalnya kayak di bank data atau kayak lembaga survei seperti itu. Nah, dia ngambil dari situ. Tapi kalau a priori ini biasanya ada perencana, marketernya gitu ya, pemasarnya dia merencanakan sesuatu, lalu dia ngambil riset kan, riset pasar, lalu dia bikin segmentasi dari situ bisa. Nah, tapi yang penting ketika kita mau memilih, jadi ibaratnya tadi kan kalau kita punya pasar seperti ini kan masih segmen ceritanya ya kan. Terus kita kan akan bagi-bagi lagi nih, di sini kan ada banyak nih. Di dalam pasar itu ada banyak bagian-bagian seperti ini. Nah, kita mau memilih, ibaratnya ini semua ya, semua ini adalah segmen pasarnya. Nah, kita mau memilih segmen yang mana nih, gitu kan? Oh, saya mau milih yang ini deh, misalnya, mau milih yang ini. Nah, itu harus bisa diukur, bisa diakses oleh perusahaan, lalu secara biaya juga efektif dan efisien, kemudian bisa dibedakan dari segmen yang lain. Artinya itu orang-orangnya, nanti targetnya pasar itu dia akan berbeda dengan yang lain. Lalu sesuai dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Dan stable. Jadi bukan cuma prospek atau ibaratnya itu bagus di sekarang saja, tapi pasarnya atau orang yang beli itu pasti bisa sampai nanti pasti akan ada yang beli itu stable ya. Jadi ini adalah 6 kondisi yang harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak, mendingan nggak usah diambil ya. Contoh misalnya 1, 2, 3 terpenuhi gitu kan, 5, 6 terpenuhi, empatnya ini waduh kayaknya dia sama dengan segmen yang lainnya sih gitu. Jadi nggak ada nggak ada spesifikasinya atau nggak ada sesuatu yang unik dari segmen tersebut. Ya udah nggak usah, karena pasti nanti sesuatu yang sifatnya itu tidak unik itu justru banyak mengundang pesaing lebih banyak masuk. Karena siapapun pasti bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumen di segmen tersebut, gitu loh. Nah, ini adalah dasar-dasar untuk melakukan segmentasi. Jadi contoh tadi ya, yang bagian kotak-kotak kecil tadi itu mungkin secara geografis, secara demografis, lalu behavioralnya, lalu psikografik. 4 ini menjadi dasar segmentasi. Jadi kalau supaya mempermudah gitu ya. Nah, misalnya gini, saya mau ngambil geografik. Saya fokus ke ini aja, apa namanya? Saya nggak ngambil produk saya ini bisa dipasarkan di seluruh dunia misalnya, di semua tempat. Nggak peduli kota, desa, dan segala macamnya. Pokoknya bisa. Gitu. Nah, pastikan bahwa apa namanya pelanggan dalam area tertentu itu sama pola perilakunya. Jadi ibaratnya itu adalah kalau misalnya saya ngambil geografik misalnya di Provinsi Jawa Timur misalnya begitu. Ya, berarti pelanggan dalam area Provinsi Jawa Timur ini harus sama. Kalau dia beda-beda, maka kita harus memilih lagi nih. Yang mana nih? Jawa Timur yang bagian mana nih? Jawa Timur yang utara atau Jawa Timur yang selatan? Gitu kan? Itu pasti beda pola perilaku eh, masyarakatnya. Nah, itu harus di apa? Dipetani lagi lah, ibaratnya itu dikerucutkan lagi. Itu kalau kita ngambil di geografi. Kemudian kalau misalnya demografik, oh saya mau bikin produk yang khusus untuk menengah ke atas. Ya udah, berarti menengah ke atas ya. Oke, berarti kalau menengah ke atas nanti kita nggak peduli sama yang menengah ke bawah, ada yang ke bawah lah ya, yang di bawah. Jadi harganya pasti akan mahal, misalnya begitu. Atau harganya pasti tidak akan rendah. Nah, seperti itu. Itu kita sudah memperkirakan sampai ke sana, itu demografi.
Lalu bicara tentang behavioral, ya tingkat penggunaan ini kan kita harus respon ya. Misalnya contoh, orang beli mie instan itu berapa lama? Berapa kali dalam seminggu misalnya. Yang pasti kita kalau mau ngambil yang behavioral, berarti kita harus memastikan bahwa orang itu memiliki tingkat kesetiaan misalnya, atau tingkat penggunaan yang tinggi. Nah, kalau tingkat penggunaannya cuma, ya saya misalnya nih habis habis survei gitu, terus kemudian Anda peroleh orang beli mie instan itu biasanya sebulan sekali gitu. Ya, tolong dipikirkan ulang gitu loh. Berdasarkan behavioral kah? Karena pasti tidak akan menguntungkan. Nah, mereka aja belinya sebulan sekali kok gitu. Gimana kalau misalnya kita lihat dari yang lainnya, misalnya demografisnya gitu ya, atau psikografiknya. Jadi kita tembaknya kemana? Saya pengennya adalah orang-orang konsumen itu yang psikografik, Bu. Dia pasti misalnya wanita karir gitu kan. Dia atau orang-orang yang bekerja gitu. Nah, biasanya mereka kan ribet ya kalau misalnya mau bawa makanan dan segala macamnya. Nah, itu saya mau mau yang tembak yang psikografik deh, gitu. Untuk yang mie instan. Jadi nanti kita iya, kita lihat berapa banyak orang-orang yang bekerja yang mereka menggunakan atau istilahnya mengkonsumsi mie instan misalnya gitu. Nah, kalau ternyata banyak, kemudian berapa banyak, berapa sering, lalu kemudian mereka sekalinya beli itu berapa banyak, misalnya begitu ya. Nah, itu oke, saya grafik Bu, karena kayaknya menguntungkan. Jumlah orang-orang yang bekerja dan yang makan, orang bekerja dan yang makan mie instan itu tinggi Bu, gitu kan. Ya udah, bikin aja itu psikografi. Tapi misalnya, Bu, saya tuh pengennya itu demografik juga psikografik, Bu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan nggak mungkin geografik semua-semuanya, demografik semuanya enggak. Tapi kita mungkin demografik sama psikografik. Jadi mereka yang misalnya usia produktif misalnya 23 sampai 45 misalnya seperti itu, 25 sampai 50 begitu, yang mereka bekerja. Nah, itu berarti demografik sama psikografik jadi satu. Nah, contoh misalnya kalau di sekitar tempat saya tinggal sini itu kan banyak depot-depot mimian ya, apa istilahnya kayak bakmi lah, apalah segala macam lah itu. Nah, ada yang bukanya itu jam 7 pagi udah buka dan setiap kali saya ke kantor itu saya mesti lewatin itu. Pulang itu selalu tutup, makanya saya setiap kali pulang pagi itu saya nggak pernah merhatiin sebenarnya, tapi saya selalu perhatiin itu pas waktu pulang karena bisa cari makan kan gitu. Nah, sampai suatu saat teman saya tuh ngomong, itu loh, bakmi itu enak tuh gitu. Rame, tapi dia punya punya apa istilahnya? Kalau dimakan di dalam atau dine in itu dia gratis bakso gitu ya, gratis baksonya, siomainya gratis, pokoknya gitu-gitu. Oh iya dah, iya. Wah, terus saya tanya, bukanya jam berapa? Jam 7. Nah, mulai dari itu saya kalau jam 7 lewat ke situ tuh saya lihat, oh rame memang. Jadi ada beberapa tempat duduk gitu, itu mesti full orang. Saya pikir-pikir orang-orang ini nggak pernah masak, gitu, nggak pernah sarapan di rumah, gitu kan. Kalau saya sih karena anak kos-kosan lah ibaratnya gitu, nggak makan di rumah, nggak makan di kosan. Terus mereka orang-orang situ dan parkir mobil itu banyak berjajar-jajar gitu. Dan saya lihat juga bukan orang-orang yang mereka siap kerja, tapi mereka masih pakai baju rumah. Ada yang pulang mungkin dari olahraga gitu ya, mampir ke situ. Nah, kalau seperti itu, maka oke, demografiknya dapat, behavioralnya dapat mungkin, atau psikografiknya. Jadi gaya hidupnya yang dia orang yang tidak suka masak gitu, tidak suka makan di rumah gitu, atau demografiknya. Demografiknya dia ambil adalah orang-orang yang eh, ya usia produktif lah ya, karena jarang ada anak-anak, 2 orang sekali. Nah, itu
pasti dia tahu. Dan orang-orang yang ke situ itu pasti dia cari makanan yang berat, terus kemudian yang enak, murah gitu kan. Ya udah, ditambahilah itu. Tapi kalau untuk take away nggak ada tambahan itu tadi. Nah, saya nggak sebutkan mereknya ya, nanti dipikir promosi. Tapi itu ada. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin kalau untuk bisnis-bisnis tertentu nggak akan dilihat ya. Loh, pokoknya orang kan makan pasti butuh, Bu. Ya belum tentu juga loh. Ada yang, jadi kalau seperti yang saya bilang ya, jadi kalau kami bertiga, saya sama teman-teman saya tuh, itu kalau kami makan siang, eh, yang manajer keuangan itu, dia selalu cari yang murah banyak, rasa nomor dua lah, apalagi tempat. Nah, dia ke pasar pun, misalnya di warungnya pasar pun dia mau. Nah, tapi kalau yang manajer marketing itu enggak. Dia maunya itu yang enak, tapi tempatnya nyaman. Nah, kalau saya sih biasa aja. Pokoknya yang penting kenyang. Itu aja. Yang penting kenyang saya gitu. Ya udah, berarti kenyang dan ya kenyang dan nyaman lah, makan itu enak gitu. Suasananya untuk makan itu enak. Nah, udah berarti saya tidak peduli harga juga, sama seperti yang marketing tadi. Tapi kalau marketing masih nggak perlu kenyang juga, dia nggak apa-apa. Nah, itu sudah 3 orang ini aja loh, sudah punya perbedaan perilaku untuk beli makan siang. Nah, kalau dikaitkan dengan psikografik, ya mungkin masuk ke kepribadian konsumen ya. Tapi kalau behavioral, nah saya benefit out, gitu ya. Nah, itu hanya orang-orang atau si perusahaannya yang paham gitu tentang logiknya. Nah, sekarang kita bicara tentang target. Ini ya, keluasan market coverage. Oke. Ini tadi sudah. Ini kalau kita bicara tentang segmen, eh, ya hampir sama dengan yang ini tadi ya. Yang sorry, yang kondisi ini tadi. Kita bisa lihat dari keputusan yang kita ambil bisa single segmen saja. Karena kita lihat itu yang paling mampu untuk kita ya memenuhi 6 kondisi ini, yang mana nih gitu kan. Apakah yang single segment, apakah yang selektif, ataukah yang product specialization, ataukah yang market specialization, atau yang market coverage. Nah, misalnya kita mau ngambil yang nomor 5 misalnya, itu berarti yang syarat nomor 1 sampai 6 tadi itu harus terpenuhi di sini. Perusahaan misalnya full market coverage, perusahaan melayani seluruh segmen dengan produk yang dibutuhkan segmen tersebut, tetapi jarang dilakukan karena sumber daya dan biaya tidak sedikit. Oke, ini jarang dilakukan full market segment, tetapi mungkin ada perusahaan yang mampu. Dengan catatan yang 6 ini harus harus tercover semua. Bisa diukur marketnya? Kok bisa? Kayak teh botol tadi, berapa banyak yang suka teh gitu kan? Oke, itu bisa ada dari statistik. Bisa dijangkau? Bisa. Mau di apa namanya? Di kota atau di desa bisa. Kemudian cost efektif ya, ya masih bisa terkendali misalnya gitu kan. Kemudian unique in its response, bisa dibedakan dari segmen yang lain. Ya kalau misalnya teh, beda orang yang minum teh dengan yang minum kopi gitu kan. Nah, kemudian appropriate, sesuai nggak dengan tujuan kita. Misalnya menjangkau, apa namanya, tujuannya adalah mencapai seluruh demografi yang ada, seluruh geografi yang ada di Indonesia, misalnya seluruh daerah di Indonesia. Oke, sesuai apa tidak? Sumber dayanya ada tidak? Lalu stabil apa tidak? Orang yang minta teh sekarang atau yang minum teh sekarang, apakah akan terus minum teh apa enggak? Kan kayak gitu. Kalau iya, berarti lanjut. Kalau enam-enamnya sudah terjawab, berarti full market oke lah. Tapi kalau enggak pun, mau single segment, mau selective specialization, atau yang product specialization, dan seterusnya,
tetap harus memenuhi 6 tadi itu. Oke. Ini yang lingkup pasar ya. Jadi kalau keluasan pasar tadi yang market coverage tadi, jadi dikaitkan dengan strategi, maka sebenarnya perusahaan itu harus melihat strategi yang saat ini dilakukan dan apa yang akan dilakukan kalau terjadi perubahan. Jadi ibaratnya kita buat satu strategi, perencanaan strateginya kita ada, kemudian kita juga merencanakan kalau seandainya ada terjadi perubahan dalam situasi pasar gitu kan. Berarti strateginya harus diubah. Atau bisa aja dengan strategi yang sama, tetapi mungkin kita punya cara yang lain, taktik yang lain untuk menghindari perubahan atau menyikapi perubahan yang ada di pasar. Dan kita juga harus lihat dari organization resources sama capability-nya. Jadi berarti tidak semua yang diinginkan konsumen di segmen pasar yang tadi kita pilih jadi target tadi itu harus dipenuhi. Jadi kita harus dipilih mana yang sesuai. Makanya tidak semua segmen itu harus diambil kecuali kita mampu. Tapi jarang perusahaan bisa. Biasanya perusahaan akan memilih mana yang sesuai. Caranya milih gimana? Ya, 6 tadi. Measurable, gitu. Terus sampai yang ke 6 itu tadi. Nah, kita bicara tentang niche market. Sebenarnya niche market ini adalah salah satu bagian kecil di dalam pasar, ya, di dalam segmen pasar yang mungkin yang paling kecil gitu loh. Jarang loh mereka menemukan perusahaan yang bergerak di pasar ini gitu loh. Kenapa? Karena biasanya itu hanya perusahaan-perusahaan kecil untuk memilih aman, safe player lah seperti itu rata-rata. Tetapi tidak selalu ya. Jadi niche market ini adalah pasar yang nyaman, yang aman sebenarnya. Biasanya memang perusahaan kecil, tetapi perusahaan besar pun itu juga ada yang menggunakan niche market ini. Atau yang dalam tanda kutip menggarap pasar niche atau ceruk pasar ini. Karena mereka berpikir bahwa, oh ya mungkin itu side plan mereka ya kalau perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan kecil, dipakai untuk menghindari persaingan langsung dengan perusahaan yang lebih besar. Kalau dia bersaing di pasar yang umum misalnya seperti itu, waduh, dia terlalu banyak pesaingnya gitu kan. Perusahaan besar-besar kan jadi pesaingnya. Jadi dia milih pasar yang tidak dilayani oleh pabrikan besar. Nah, jadi tapi kita tetap harus uh, memiliki kemampuan untuk melihat apakah pasar atau ceruk pasar market niche market ini dia bisa mendapatkan memberikan keuntungan buat perusahaan karena kan pasarnya kecil tuh kecil banget gitu. Terus kemudian apakah dia itu juga memiliki kesesuaian dengan kompetensi unik dari organisasi tersebut. Dan kemudian harus ada kemungkinan untuk pertumbuhannya, jadi bukan stagnan. Nah, harusnya seperti itu. Tapi biasanya mungkin untuk yang nomor 3 itu agak diabaikan. Yang pasti itu nomor 1 sama 2 biasanya. Cuman tiga-tiganya ini sebenarnya penting ya. Jadi perusahaan itu kalau dia mau masuk ke niche market atau pasar yang kecil, dia harus memastikan itu. Ya biarpun kecil tapi menguntungkan kok. Terus depan dia masih beli lagi nggak produk kita? Iya, karena kenapa? Di situ di niche market itu target eh apa konsumennya, pelanggannya itu nggak banyak jumlahnya. Ya, jadi itu yang harus dipahami ya. Jadi untuk yang niche market. Karena dia adalah bagian dari yang safe, gitu ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan besar. Mereka mungkin punya side plan, gitu ya. Salah satunya adalah untuk melayani untuk pasar-pasar yang kecil seperti ini.
Nah, ini adalah yang positioning yang terakhir ya. Dari strategi positioning itu kita itu para ahli strategi pemasaran. Nah, kita harus memahami bagaimana pelanggan itu melihat produk kita itu artinya apa. Dan bagaimana produk itu di mata pelanggan kalau dibandingkan dengan pesaing. Jadi kalau misalnya kalian nanti skripsi kemudian ngambil positioning gitu ya, maka kalian bisa melihat dalam bentuk datanya bisa dari data kuesioner sih ya. Jadi apa yang produk ini seperti apa, itu kalau misalnya bisa pakai kuesioner ya kuesioner, lalu kemudian kita bandingkan dengan produk lain yang sejenis gitu ya, atau yang menjadi pesaing kita. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita lihat eh, strategi positioningnya seperti apa yang seharusnya dilihat, yang diterapkan untuk pelanggan di produk ini, di target pasar yang ini. Kalau misalnya tadi tiga ya, saya sama dua teman saya misalnya, sebut saja X dan Y gitu ya. Nah, si X ini dia pengennya adalah yang murah, banyak, rasa nggak penting gitu kan. Sementara yang satunya itu rasa, terus kemudian nyaman situasinya, harga nggak penting. Nah, kalau saya misalnya, oh ya enak, apa misalnya kayak murah, terus kemudian banyak, gitu kan, tempatnya nyaman gitu. Nah, oke, tiga ini itu sudah beda loh. Nah, sekarang kita harus memetakan nih, rata-rata pelanggan kita itu yang mana nih? Yang modelnya kayak saya atau yang kayak X atau kayak Y. Kalau misalnya, waduh, dari 1.000 pelanggan kita, itu 90%-nya itu kayak X tadi. Rasa nggak penting, tapi yang penting itu murah, banyak gitu. Ya udah, berarti kita bikin kegiatan pemasarannya itu yang sesuai dengan itu. Nah, terus buat pasar yang lainnya gimana? Ya, untuk buat pasar yang lain kalau mereka mau adjust ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya kita fokus pada yang besar ini tadi. Itu. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa eh, apa namanya strategi atau aktivitas pemasaran itu nggak mungkin asal. Karena dia sudah tahu, oh saya mengadakan aktivitas seperti ini karena target pasar saya orangnya kayak gini semua. Jadi saya harus kayak gini gitu loh. Itu contohnya. Nah, kita lihat di sini adalah faktor-faktor yang menentukan bagaimana sebuah merek diterima oleh pasar targetnya. Ya, jadi ada customer profile itu yang tadi saya bilang ya. Jadi profil customernya atau pelanggannya kita itu kita harus tahu. Nah, tujuh hal ini itu yang akan menentukan apakah produk kita itu bakalan diterima atau enggak. Asalkan kita tahu ya, produk kita itu apa, produk range-nya apa, kemudian kualitinya apa, customer profile yang kita seperti apa. Jadi tujuh-tujuhnya ini harus sesuai. Customer profile-nya kita nggak peduli dengan harga misalnya. Tapi kita harus cek yang nomor 7. Apakah mereka itu benar-benar nggak peduli dengan harga? Atau mereka itu menganggap pernah makan di tempat mana gitu ya, dan harganya mahal, dan terus mereka ngomel gitu loh ibaratnya. Nah, itu berarti meskipun mereka ngomong saya nggak peduli harga deh, tapi begitu harganya agak mahal mereka ngomel. Nah, berarti kan mereka masih ada concern sedikit tentang harga. Jadi nggak mungkin juga harganya dimahalin banget gitu ya, atau dimurahin banget juga enggak. Mau dimahalin nggak apa-apa, asalkan ternyata, oh selain harga mereka lihatnya juga rasa loh. Nah udah seperti itu. Makanya tidak gampang untuk memetakan atau untuk membuat sebuah produk itu diterima oleh pasar targetnya. Jadi benar-benar dia harus paham konsumennya itu modelnya kayak apa, mereka biasanya belinya bagaimana, terus kemudian eh, advertising yang pas untuk mereka seperti apa gitu. Jadi tidak semuanya. Contoh misalnya yang BTS, oh saya mungkin belum sempat tampilkan itu ya. Saya nggak nemu videonya sih. Tapi yang BTS itu oke, rata-rata dia ada di tampilan di ibaratnya di medsos apa gitu kan.
jarang mereka berada di IG. Kalau di IG itu rata-rata, oke Thailand masih pakai, tapi rata-rata juga di Facebook. Kalau BTS itu di Twitter ada BTS officialnya, terus kemudian mungkin yang lainnya gitu ya di media sosial lain yang punya Korea. Nah, hal-hal seperti ini kita harus pahami supaya kita tahu oh targetnya kita ke sini. Ya udah begitu kita bikin aktivitas itu sudah tepat sasaran begitu loh ibaratnya. Proses positioning itu kita harus mengidentifikasi keunggulan bersaing yang memungkinkan bagi organisasi atau merek. Unggulannya apa? Nah, itu ditekankan. Terus baru menjalankan konsep positioning. Nah, keunggulannya ditetapkan itu harus paham dulu kita itu ngomongnya ke siapa. Kalau ngomongnya bukan ke target pasar kita, ya mereka nggak ngerti apa-apa gitu loh. Mereka cuek-cuek aja. Nah, ini adalah beberapa kesalahan dalam positioning. Bisa confuse positioning, over, atau under. Kalau confuse itu konsumen itu nggak jelas gitu loh mikirnya. Ini perusahaan atau produk ini tuh sebenarnya dia menekankan ke harga atau ke kualitas ya. Kok nggak jelas ya gitu. Harganya biasa, harganya juga mahal atau harganya nggak jelas. Kualitasnya juga biasa-biasa aja gitu. Nah, itu confused buat mereka. Lalu kemudian yang over positioning. Over positioning itu berarti dia ibaratnya tuh over promise under delivery. Jadi dia itu ngomong, oh saya ini loh, ini produk yang paling bagus, kualitas nomor satu dan segala macamnya. Tapi ternyata nggak segitunya gitu loh. Nah itu over promise under delivery. Kalau under positioning ini dia tuh sebenarnya punya kemampuan untuk mendapatkan atau untuk dikenal gitu ya, tapi dia mungkin tidak melakukan promosi. Jadi ya udah, dia mungkin terlupakan begitu di pasar. Nah, tiga hal ini adalah kesalahan positioning terhadap target. Nah, caranya untuk memperbaiki kesalahan ini ya cek lagi gitu loh. Bikin survei yang terkait atau yang masuk ke target pasarnya kita. Mereka kenal nggak produk kita untuk yang under positioning? Mereka kenal nggak produk kita? Terus mereka pakai produk kita nggak? Gitu kan? Kalau untuk yang confused positioning, mereka nganggap produk kita itu apa sih? Gitu kan? Dibandingkan produk lain, kita itu posisinya di mana nih? Gitu. Itu kalau confused positioning. Jadi kalau ternyata dibandingkan produk yang lain, kita tuh bagus di kualitas. Ya udah berarti positioningnya kita di benak target pasar kita itu adalah yang kualitas tadi. Jangan ngomong yang lain-lain. Nah, itulah masalahnya kita harus tahu ya. Terus kemudian over promise gampang. Nah, kalau misalnya benar nggak kualitas kita nomor satu? Enggak gitu ya. Udah berarti oke, kita harus mencari sisi uniknya dari produk kita lain yang menghindari tiga kesalahan ini. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kalau kita tadi memperbaiki ya, itu repositioning itu bisa dengan gradual, jadi itu dia pelan-pelan, atau dengan radikal, jadi dia mengubah, oh saya kemarin itu kan ngomong kita bersaing di kualitas, sekarang saya bersaing di tingkat harga. Oke, itu radikal itu. Tapi kalau gradual itu ya pelan-pelan, dia memperbaiki kualitas, dan seterusnya sampai dia benar-benar diakui oleh konsumen targetnya. Kalau inovatif repositioning berarti ini dia mungkin melakukan perubahan dalam produk ya sehingga ada sesuatu yang baru dalam produk tersebut. Jadi mungkin kalau biasanya dia bersaing di harga, terus kemudian dia bersaing di teknologi misalnya sekarang dia bersaingnya itu mungkin di post purchase. Nah, seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang baru ya, bukan karena adanya uh, over positioning atau under positioning atau confused tadi. Kalau yang confused dan lain-lainnya itu mungkin lebih ke arah radikal. Jadi dia memperbaiki lah ibaratnya seperti itu. Kalau zero positioning dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tidak melakukan positioning apa-apa, orang sudah tahu produknya. Biasanya sih ini produk-produk yang sudah jalan ya. Produk-produk yang sudah settle.
kayak Indomie gitu, dia nggak perlu positioning, orang sudah tahu lah kalau Indomie kayak gini gitu kan. Ya, Indomie goreng misalnya. Oke, itu materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, kalian di mana? Oke, oke, saya stop share ya. Good luck for your midterm, guys. Jadi, nanti minggu depan ya kalian ada, bentar. Oke, silakan on cam supaya saya bisa, screenshot. Bentar, saya kelupaan tadi. Oke, satu, bentar, saya agak ini. Udah, 1, 2, 3. Bisa? Ya wes, tak hitungi. 1, 2, 3. Ini beneran ya, kalian nggak ada pertanyaan itu ngerti kok mari ngono. Us, bola bus, aku tak ambil mainan Mobile Legend. Itu misalnya kan jadi nggak enak saya. Oke, ada sik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh. Ada pertanyaan untuk nilai atau untuk materi UTS? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Ya wis lah. Kalian itu Aman, Bu. aman ya. Semester pitu anteng-anteng ya, nggak tahu ya apa karena kalian sudah beban hidupnya terlalu banyak gitu sehingga sampai nggak mampu berkata-kata ya. Oke, baik kalau tidak ada, Ya, Bu. Mohon maaf, sedang di jalan. ya nggak Ada apa-apa. pertanyaan. Ya nggak apa-apa, hati-hati. Ya, baik kalau tidak ada saya akhiri ya. Selamat malam semuanya. Bu. Ya. Malam Bu, terima kasih. Malam Bu, makasih Bu. Ya.